السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang al-hammu yang sering diterjemahkan dengan ipar, ternyata tidak tepat ya, karena untuk keponakannya istri kita, bibinya istri kita, di kita tidak disebut ipar, padahal itu alhamdulillah. Di kita ipar hanya adiknya istri, kakaknya istri gitu. Sementara bibinya istri, keponakan istri, bahkan termasuk di sini sepupu. Artinya wanita-wanita yang dekat dengan istri kita secara hubungan darah, kita harus berhati-hati. Dan disinilah setan bisa masuk celah ini. Dan entah sudah berapa ratus, berapa ribu kali kejadian ini menunjukkan kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-hammu al-maut. Hammu itu maut, membawa kepada kecelakaan, kebinasaan, dosa. Ini keterangan dari beliau, alhammu ay qaribuz zawji ka akhihi wa ibni akhihi wa ibni ammihi. Ini untuk wanita ya. Untuk laki-laki berarti saudara istri, anak saudaranya berarti keponakan ya, bahkan anak pamannya berarti sepupunya. Ya, kita lanjut 1629. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin. Janganlah salah seorang dari kalian berkhalwat. Kemarin kita bahas berkhalwat menurut ilmu fikih kaidah syar'i adalah berdua dengan wanita yang bukan mahram. Nah, muncul istilah baru yang keluar dari mulut orang-orang tarekat sufiyah. Apa? Berkhalwat kepada Allah, jadi berduaan dengan Allah gitu. Tapi bukan salat, bukan baca Al-Quran. Ada tempat khusus, ada waktu khusus. Amin. Kecuali bersama mahram, kecuali bersama mahram. Berarti zahirnya berduaan dengan adik kita perempuan, kakak kita perempuan, ibu kita, anak kita perempuan, bibi kita, keponakan kita perempuan, boleh ya. Karena yang tidak boleh adalah yang ajnabi, yang bukan mahram.
Bagaimana tidak ngapa-ngapain? Iya, inilah Islam. Islam berbeda dengan cara pandang orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengatakan yang penting gak berbuat apa-apa, yang penting tidak berzina atau taqrabuz zina. Ketika masing-masing bisa menjaga diri masing-masing, enggak masalah. Nah, ini orang kafir. Kita kaum muslimin mengikuti petunjuk Nabi SAW, enggak ngapa-ngapain, sama-sama takut dosa, sama-sama orang soleh dan soleha, sama-sama orang ngaji. Tidak boleh. Walaupun barangkali dia duduk di depan nyetir, yang perempuan ini duduk di belakang, tetap berdua satu mobil, pakai jilbab syar'i, bahkan pakai cadar. Jangan dianggap sepele. Setan iblis lebih lihai dari kita semua. Gimana tidak? Banyak pekerjaan kita, yang ini, yang itu, ngurusin ini, ngurusin itu. Sementara iblis setan kerjaannya cuma satu, menggoda manusia, menggelincirkan manusia supaya berbuat dosa. Pinteran siapa juga? Maka sedikit sekali, sangat sedikit sekali orang yang selamat dari tipu daya iblis. Sangat sedikit sekali. Nah, kita ngaji, kita belajar, kita thalibul ilm, kita ibadah, kita berdoa kepada Allah dalam rangka ini, dalam rangka supaya kita masuk ke golongan yang sedikit. Sementara mayoritas manusia mungkin 99%. Kalau dengan orang-orang kafir itu, ya bayangkan 1/1000, berarti 99% lebih ya. Yang tertipu, yang terpedaya, yang tidak tertipu sedikit sekali. Kita berusaha mati-matian untuk menjadi yang sedikit, tidak tertipu. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih, Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, bayanu annahu biwujudil mahram tanqati'ul khalwah. Menerangkan bahwa khalwat itu tidak berlaku, bukan khalwat yang haram lagi ketika khalwat yang dilarang oleh hadis tadi. Bagaimana bukan mahram tapi bertiga? Ya, karena kan yang fa inna salisahum asyaitan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Itu kalau berdua. Maka jika bertiga tidak ada riwayat, yang keempat adalah syaitan. Yang ada dalil yang ketiganya adalah syaitan, berarti berdua. Maka jika bertiga, karena satu dan lain hal, kita harus menempuh perjalanan ke satu tempat bertiga, perempuan 2, laki 1, atau laki-laki 2, perempuan 1, nggak ada hubungan mahram sama sekali, dan aman fitnah, ini boleh. Nah, inilah batas-batas. Orang yang memahami ilmu fikih, dia tahu batas. Oh, ini boleh, oh ini tidak. Orang yang tidak tahu ilmu fikih seperti Khawarij, anak-anak muda Khawarij kan mencaci maki Utsman bin Affan hanya gara-gara Utsman menikahkan anaknya dengan walimah yang besar-besar. Dikritik oleh orang-orang Khawarij, ya. Jawabannya mudah, emang salah. Emang salah, mana larangan mengadakan walimah besar-besaran, mengundang ribuan orang kalau memang sanggup. Nah, anak-anak muda Khawarij tidak faqih, tidak faham fikih,
maka tidak tahu batasan. Orang kalau tahu batasan enak, tawar menawar, jual beli, dekat sekali dengan masjid, tapi dia nggak masuk masjid, berarti dia tahu batasan. Begitu masuk masjid haram, tawar menawar sambil telepon-teleponan, dia kan? Dia tahu batasan, keluar dari masjid. Walaupun dia bersandar ke tembok masjid, dia tahu batas. Ini sudah di luar batas masjid, berarti boleh berjual beli. Gitu ya. Ketika i'tikaf, dia tidak mau keluar dari batas masjid karena batal. Dia berusaha sekuat tenaga supaya tidak meninggalkan garis masjid itu. Sebab kalau keluar ya i'tikafnya batal. Cuman batalnya i'tikaf dan tidak seperti batalnya sholat, batalnya saum, ya, harus diulang dari awal. Batalnya i'tikaf itu mirip-mirip dengan batalnya tawaf. Jadi tidak usah diulang dari awal. Begitu masuk masjid lagi, ya i'tikaf lagi. Cuman kan kita tidak mau berlama-lama batal. Ya mungkin buang hajat, ya, atau membeli sesuatu makanan yang diperlukan, tidak berlama-lama. Yang kedua, ya, apabila itu memang mahram, seperti Abu Qais ini dengan mantapnya masuk ke kamar Aisyah, marah Aisyah, apa-apaan ini, nggak ada hubungan darah, gitu. Abu Qais mengatakan, bukan Abu Qais, adiknya Abu Qais. Ketika Aisyah marah-marah karena ada laki-laki masuk ke rumahnya, kamarnya, adiknya Abu Qais ini mengatakan, ya, aku kan pamanmu, gitu. Aku kan pamanmu, mahram, boleh. Aisyah mengatakan enggak. Adiknya Abu Qais mengatakan, aku pamanmu dari susuan, bukan hubungan darah tapi dari susuan. Kata Aisyah, aku dulu menyusu sama Ummu Qais, gak ada hubungannya dengan Abu Qais. Aku dulu menyusu sama Ummu Qais. Aisyah ya belum tahu waktu itu dengan sabda Nabi, maka munculnya sabda Nabi kan dari sini, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab, bahwa susuan itu akan menjadi mahram persis seperti nasab, gitu. Misalnya dulu saya waktu masih bayi menyusu kepada fulanah, maka fulanah itu betul-betul seperti ibu saya, otomatis ayahnya fulanah seperti ayah saya, gitu. Suaminya fulanah otomatis seperti ayah saya, ayahnya fulanah seperti kakek saya, ibunya fulanah seperti nenek saya, suaminya fulanah tadi seperti ayah saya, fulan misalnya, ya. Nah adiknya fulan ya otomatis seperti paman saya, seperti bibi saya, pokoknya persis seperti nasab. Dengan demikian benarlah adiknya Abu Qais, dan Nabi yang membenarkan. Waktu itu Aisyah belum tahu. Dan inilah dalil.
secara logika, akal, perasaan barangkali tidak masuk ya. Orang cuma menyusu juga sama seorang wanita. Kenapa tiba-tiba suaminya, adik suaminya, abang suaminya jadi mahram semua ya? Nah, ini dia. Bisyartil ihtijabi wa adami takasyuf, tentu dengan berhijab, tidak kasyaf, tidak menampakkan aurat. Satu lagi yang terakhir, tahrimu khalwatir rajuli bil mar'atil ajnabiyah, haramnya berkhalwat antara seorang laki-laki dengan wanita ajnabi yang bukan mahram. Lianna zalika min bawa'ithil fasad wa wuqu'il fitnati wal fahisyah, karena hal inilah yang menyebabkan muncul kerusakan demi kerusakan, fitnah, kekejian yang tidak disadari oleh orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi, sebagaimana yang terjadi. Yang mengikuti petunjuk Nabi insya Allah aman. Lihat para sahabat, lihat para tabi'in, lihat atba'ut tabi'in yang betul-betul mengikuti petunjuk Nabi, maka perzinahan, kekejian itu sangat sedikit sekali, hampir-hampir tidak ada. Bayangkan dengan kaum muslimin hari ini, entah di Indonesia, entah di Malaysia, entah di Mesir, kita semua tahu. Ya, kita lanjut 1630. Wa an Buraidah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hurmatu nisa'il mujahidin, kehormatan, keharaman istri-istri para mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah lalu istrinya ditinggal, itu istrinya haram. Alal qaidin, untuk qaidin orang-orang yang tidak ikut berperang. Jadi kaum muslimin kan dibagi dua, ada yang ikut berperang, ada yang tidak. Dari dulu seperti itu, tidak semuanya ikut perang. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar ya. Beberapa sahabat tidak ikut perang Tabuk ya. Artinya ada yang berjihad, ada yang tidak. Itu di zaman Nabi, ketika manusia itu, kaum muslimin itu cuma sedikit, apalagi sekarang. Bahkan di zaman Umar sudah dipilah-pilah, mana yang tentara, mana yang ditinggal perang oleh suaminya. Ma min rajulin minal qaidina yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahlihi, tidaklah seorang laki-laki yang tidak ikut berperang lalu dia diamanai untuk menjaga istri-istri para mujahid pergi ke medan perang. Beberapa laki-laki tidak ikut, ada di rumah, kiri kanannya istri-istri yang ditinggal perang tadi. Fayakhunu, lalu dia berkhianat. Bukannya istri-istri itu dijaga, dimuliakan, malah dizina. Pahala gak kelihatan, kebaikan gak kelihatan, keburukan gak kelihatan, akibatnya belum kelihatan. Nanti nampak. Ya jangankan pahala dan dosa, kematian saja nampak ya. Mati ya, mati, maut, kematian itu nampak. Berupa apa? Berupa apa? Kambing kibas. Kambing
kibas. Allah menampakkan kematian itu seperti kambing kibas di hadapan penduduk surga dan di hadapan penduduk neraka. Allah mengambil kambing kibas dengan mengatakan, inilah kematian. Apalagi dosa dan pahala nampak sekali, entah nanti warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Nanti kita akan saksikan kebaikan dan keburukan. Nah, kebaikannya diambil terus. Kebaikan yang pernah dilakukan oleh si fulan yang berkhianat itu, berupa sholat, berupa saum, baca Al-Quran, zakat, haji, diambil terus oleh laki-laki yang dikhianati itu, hatta yardo, sampai dia senang. Sampai laki-laki yang dikhianati itu senang, puas, ya. Tidak sholat sebanyak itu, dapat pahala sholat sebanyak itu. Tidak saum sebanyak itu, tapi dia mendapatkan pahala saum sebanyak itu. Ini hiburan bagi antum, bagi kita semua yang sedang dizalimi, yang pernah dizalimi, disakiti, dicaci, dimaki, dihujat, difitnah. Nanti akan panen pahala, gitu ya. Ada seorang pemimpin yang ketika digulingkan, habis itu dicaci maki habis-habisan senegara, ya, insya Allah dia akan panen pahala, karena dicaci, dimaki, dihujat, dijelek-jelekkan, gitu. Thumma iltafata ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, habis itu Rasulullah menoleh kepada kami, lalu beliau mengatakan, ma dhannukum, gimana menurut persangkaan, gimana nih, gitu. Seolah Nabi mengatakan, kalian gak takut nih seperti ini, gimana? Ma dhannukum. Ya, rawahu Muslim. Taglidhu hurmati khiyanatil mujahidin fi nisaihim. Oh, taglid lebih dari tasydid, artinya betul-betul haram, sangat haram mengkhianati para mujahid itu. Mengkhianati dalam hal apa? Istrinya. Oleh karena itu, ketika Zulaikha merayu Nabi Yusuf, Yusuf menjawab, aku tidak akan mengkhianati, ya, aku tidak mau mengkhianati tuanku. Ini anjuran bagi kaum muslimin untuk saling ta'aful, ya, saling menanggung, saling menjaga, saling melindungi. Dan begitulah layaknya kaum muslimin, seperti satu bangunan, ya suddu ba'duhum ba'dan, satu sama lain saling menguatkan. Ketika berdiri tembok saja belum begitu kuat, tapi ketika ketemu dengan tiang sebelah sini, ketemu dengan besi sebelah sini, ketemu dengan pondasi dan seterusnya, menjadi lebih kuat. Itulah bangunan, itulah kaum muslimin saling menguatkan. Jangan sampai terhadap istri-istri para mujahid nanti kebaikannya, pahalanya akan dihabisi, ya, akan diambil suka-suka dia. Liyakuna minal halikin al-khasirin, sehingga dia menjadi binasa, rugi, baru binasa. Dan umumnya dosa seperti itu.
berapa jam kenikmatannya, bahkan kasarnya berapa menit. Dia mendapatkan kenikmatan itu berapa menit, setelah itu nyesel, apalagi dicambuk, direjang, gak longsor, banjir. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah masih sayang, Allah peringatkan. Yang dengan kesabaran saat tertimpa banjir, longsor, gunung meletus, lalu mohon ampun kepada Allah, lalu memperbaiki diri, begitu. Beda dengan orang-orang kafir, negara kafir yang Allah nggak sayang kepada mereka. Ya bukan syirik lagi, bukan bid'ah lagi, udah kufur sekufur-kufurnya. Ya, bahkan tidak mengenal Allah, tidak pernah menyebut asma Allah, rukuk, sujud, nggak pernah mandi junub, nggak pernah. Allah bikin negara. Tashbihu hurmati nisa'il mujahidin ala al-fa'ilin ka hurmati ummahatihim. Ada persamaan antara keharaman istri-istri para mujahid dengan keharaman ibu. Samakan di sini. Kalau kita betul-betul memuliakan ibu kita, menghormati ibu kita, begitu pula terhadap istri-istri para mujahid. Apa di antara